Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dengan saya Wahyono. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode segmentation, tetapi tidak berbasiskan kepada region atau mungkin berbasiskan kepada pixel, tetapi di sini berbasiskan kepada detection. Jadi sebenarnya ketika kita mencoba untuk mendeteksi sebuah objek, itu pada dasarnya kita mencoba untuk melocalize atau mungkin mensegmented objek tersebut dari objek-objek lainnya. Makanya di sini kita bisa menyebut sebagai segmentation by detection. Kemudian bagaimana sih ide dari segmentation by detection? Jadi kita lihat dulu, ide utama dari detection itu adalah kita mencoba mencari apakah di dalam sebuah gambar itu ada object of interest, ada objek yang ingin kita analisis. Misalnya sebagai contoh, misalnya gambar ini di depan, ini ya gambar, di sini ada objek misalnya kendaraan bermotor. Nah, kita mencoba mencari dengan berbagai macam ukuran window, ya, kemudian kita crop, kemudian kita klasifikasikan dengan model klasifikasi. Misalnya kalau object of interest yang ingin kita lakukan itu adalah mensegmented objek kendaraan bermotor atau mungkin kendaraan, maka kita perlu mengembangkan sebuah model yang bisa mengklasifikasikan sebuah region apakah merupakan bagian dari car gitu ya. Apakah region tersebut adalah car. Di sini misalnya saya crop area ini, kemudian nanti saya masukkan ke model. Kemudian saya geser, kemudian saya masukkan ke model, begitu seterusnya sampai kita menghasilkan area yang ini, kemudian saya masukkan ke model lagi. Nah, ini adalah konsep dari detection dengan menggunakan konsep sliding window, yaitu menggeser-geser window untuk mengecek apakah di dalam window itu ada object of interest atau tidak. Nah, ini adalah basic framework dari segmentation by detection. Jadi pertama-tama kita perlu mengumpulkan gambar-gambar contoh dari objek yang akan kita analisis atau objek yang akan kita segmentasi, entah itu misalnya objek kendaraan atau mungkin objek manusia atau mungkin objek lainnya. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, dan di samping itu kita juga perlu melakukan pengumpulan data yang bukan merupakan objek yang akan kita analisis. Nah, setelah kita kumpulkan jumlahnya dengan jumlah yang cukup, kemudian kita melakukan representasi atau kita melakukan extractive fitur. Nah, setelah kita melakukan extractive fitur, selanjutnya kita melakukan pemodelan dengan menggunakan salah satu mesin learning, entah itu menggunakan SVM, entah itu menggunakan random forest, atau mungkin menggunakan yang lainnya. Itu kita bebas saja. Nah, setelah kita mendapatkan model, baru modelnya ini nanti digunakan untuk melakukan klasifikasi setiap window yang kita generate dari gambar input. Nah, nanti masing-masing kandidat itu akan diberikan skor. Kalau seandainya skornya itu melebihi sebuah threshold, maka kita bisa mengasumsikan bahwa window tersebut berisi objek yang ingin kita analisis. Tetapi kalau seandainya skornya itu lebih kecil dari threshold, maka kita mengasumsikan bahwa di dalam window itu tidak ada objek yang akan kita analisis. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya saya mengumpulkan data-data training. Di sini saya mengumpulkan dua buah jenis data, karena di sini saya ingin melakukan segmentasi terhadap data-data kendaraan. Di sini berarti saya mengumpulkan data-data kendaraan, gitu ya. Kemudian saya juga mengumpulkan data-data bukan kendaraan. Nah, di sini kita menyebutnya sebagai positive sample, gitu ya. Kemudian di sini kita juga menyebutnya sebagai negative sample. Jadi positive sample ini adalah gambar-gambar yang merupakan objek yang akan kita analisis. Sedangkan negative sample ini merupakan gambar-gambar yang bukan objek yang akan kita analisis. Nah, dari sampel ini kita lakukan yang namanya feature extraction, maka nanti kita akan mendapatkan sebuah model, yaitu apakah ini car atau bukan car. Nah, model ini nanti kita gunakan untuk mengidentifikasi, memberikan skor kepada setiap window yang kita cek dalam input. Itu ya. Dari skor-skor ini tentunya nanti ada yang lebih dari threshold, ada yang kurang dari threshold. Nah, window-window ini nanti setelah kita ekstraksi, kita lakukan yang namanya extraction fitur, baru kemudian kita klasifikasikan ini masuk ke dalam kelas vehicle, kelas car atau bukan kelas, atau ini bukan kelas car, seperti itu ya. Nah, ini adalah basic framework yang biasanya kita lakukan ketika kita akan melakukan segmentation by detection.
Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membangun sebuah model. Asumsikan kita sudah melakukan pendataan atau pengumpulan gambar-gambar yang akan kita analisis gitu ya. Gambar car dan juga gambar bukan car. Nah, dari sini kita mengekstraksi sebuah representasi atau fitur, kemudian kita melakukan training dengan menggunakan binary classifier. Nah, di sini kita awali dengan gambar-gambar, kemudian kita representasikan dengan feature extraction, baru kemudian kita lakukan binary classification. Nah, contoh di sini kita mencoba untuk mengklasifikasikan ini adalah mobil dan ini bukan mobil. Seperti itu ya. Nah, tentunya di sini ada banyak sekali model-model yang bisa kita gunakan, entah itu model SVM, entah itu model random forest, entah itu CNN, entah itu ANN, atau bahkan kita bisa menggunakan KNN. Artinya kita bebas memilih model classifier apa saja yang akan kita implementasikan untuk memodelkan, untuk membangun model objek ini. Nah, selanjutnya, ketika kita akan mengekstraksi fitur pada sebuah objek, tentunya ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengekstraksi nilai intensitasnya, kita bisa mengekstraksi nilai color-nya, atau mungkin histogramnya, kita bisa mengekstraksi edge-nya, kita bisa juga mengekstraksi corner-nya, sudutnya, konturnya, atau mungkin orientation. Nah, semua ini disesuaikan dengan karakteristik dari objek yang akan kita analisis. Kalau memang objeknya itu lebih banyak dominan di warna, berarti kita harus menggunakan deskriptor warna. Tetapi kalau objeknya itu lebih dominan di tepi atau edge, maka kita harus menggunakan deskriptor tepi. Begitu seterusnya, tergantung bagaimana kita memberikan karakteristik dari sebuah objek. Nah, ini saya akan mencontohkan contoh bagaimana kita bisa mengimplementasikan segmentation by detection dengan case sample itu adalah human detector. Jadi di sini sama ya, kita menggunakan sliding window, yaitu kita mencoba berbagai macam window yang ada pada input image, kemudian kita ekstrak fiturnya, kemudian kita bandingkan apakah window tersebut berisi objek yang akan kita analisis atau tidak. Nah, pertama-tama silakan kita itu untuk mengkoleksi data-data sampel yang terdiri dari dua jenis data, yaitu data positif, yaitu data-data gambar yang berisi gambar manusia, dan data negatif, yaitu gambar-gambar yang tidak berisi manusia. Nah, kemudian dari data-data ini kita mencoba mengekstraksi fiturnya. Nah, setelah diekstraksi fiturnya, baru kemudian kita latih menggunakan salah satu metode machine learning. Nah, misalnya gini, misalnya kita punya gambar seperti ini. Nah, kita ingin melakukan segmentasi semua human region yang ada pada gambar. Nah, ini juga sebenarnya sama saja dengan kita melakukan deteksi gitu ya. Kita mendeteksi kira-kira di gambar ini itu ada berapa banyak orang gitu. Nah, cara yang kita lakukan itu pertama itu adalah kita melakukan, ini yang pertama itu adalah kita melakukan sliding window. Jadi kita menentukan ukuran window. Ini di sini contohnya adalah windownya ukuran seperti ini. Nah, ini disebut sebagai detection window. Nah, setiap detection window nanti kita akan mencoba mengidentifikasi apakah ada objek yang akan kita analisis. Nah, setelah satu window selesai, kemudian kita bergeser ke window berikutnya, yaitu di sebelahnya. Begitu seterusnya, proses ini berulang-ulang sampai posisi window berada di paling belakang dan paling kanan. Gitu ya, paling bawah dan paling kanan. Nah, tentunya karena ukuran manusia ini berbeda-beda, maka kita harus mencoba berbagai macam ukuran window. Di sini ada ya different size of window, supaya kita bisa mendeteksi berbagai macam ukuran manusia yang ada pada objek. Karena kalau manusia ini lebih dekat dari kamera, maka dia ukurannya besar. Tetapi kalau dia jauh dari kamera, maka dia ukurannya jadi lebih kecil. Nah, setiap window kita ekstrak fiturnya, kemudian nanti kita klasifikasikan window, kemudian kita melakukan post processing. Nah, sebagai contoh misalnya kita sudah berhasil mendeteksi beberapa objek dengan berbagai macam ukuran. Ada yang ukuran yang besar, ada yang ukuran medium, ada ukuran yang kecil. Tentunya ini semua ukuran window itu harus dicoba satu persatu. Nah, setelah dicoba satu persatu, kemudian nanti ketika kita melakukan proses, ada kemungkinan satu objek yang sama itu akan dideteksi sebanyak lebih dari satu kali window. Nah, sebagai contoh objek ini bisa dideteksi lebih dari satu window, dideteksi 3 window. Ini juga sama 3 window, kemudian ini juga 3 window, ini hanya satu window, ini kita abaikan saja nanti ya.
Kemudian ini 3 window. Nah, baru kemudian setelah kita melakukan ini kita tentukan skornya gitu ya. Kemudian nanti kalau kita mendapatkan overlapping window, maka kita perlu melakukan yang namanya post processing. Yaitu dari window-window yang mendeteksi objek yang sama, kita mencari yang memiliki confidence, yang memiliki skor paling tinggi. Nah, ini disebut sebagai non-maximal suppression, yaitu kita mendelete atau meremove window-window yang memiliki skor yang rendah di antara window lainnya yang mendeteksi objek yang sama. Jadi kalau dia mendeteksi objek yang sama, kita lihat mana skor yang paling tinggi, maka itu yang kita gunakan. Sedangkan skor-skor window-window lain yang memiliki skor lebih rendah, itu akan dihapus. Sehingga nantinya, maka kita hanya bisa menghasilkan satu window saja untuk setiap objek manusia. Nah, ini adalah hasil dari human detection-nya. Itu ya, ini hasil human detection-nya. Di sini artinya kita sudah berhasil melakukan segmentation dengan bantuan detection. Gitu. Nah, setelah kita melakukan detection, segmentation ini, selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi. Jadi, evaluasi itu biasanya kita lakukan dengan berdasarkan kepada bounding box. Ini bounding box. Oke, kita asumsikan bahwa yang kuning ini adalah ground truth, yaitu posisi asli dari window yang akan kita deteksi, dan yang merah ini adalah hasil deteksinya. Maka yang perlu kita lakukan itu adalah kita mencari intersection-nya. Intersection-nya ini ya, kemudian dibagi dengan unionnya. Nah, kalau seandainya dia itu perfectly match, maka kemungkinan nilai antara intersection dengan union itu nilainya akan sama. Otomatis nilai A0-nya ini akan 1. Gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak eksak sama, maka kemungkinan nilainya itu antara 0 sampai 1. Nah, kita bisa mendefinisikan bahwa kalau seandainya gitu ya, hasilnya ini ternyata lebih kecil dari 50%, berarti ini disebut sebagai salah deteksi. Tapi kalau seandainya lebih besar dari 50%, berarti ini deteksinya benar. Nah, ini adalah bagaimana cara kita melakukan evaluasi terhadap hasil detection. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.